Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Hanifah Safarina Pohan dari kelas gabungan 0506 dengan NIM 1501223151. Dan dalam kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menjelaskan mengenai salah satu materi dari mata kuliah agama Islam, yakni mengenai Al-Quran, dengan judul tepatnya yakni Al-Quran tidak ada keraguan di dalamnya. Al-Quran secara bahasa diambil dari kata Qura'a yang artinya membaca. Al-Quran merupakan kitab suci terakhir yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Al-Quran merupakan kitab suci terakhir dan juga menjadi penyempurna dari kitab-kitab suci sebelumnya, yakni kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa, kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud, dan juga kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa. Al-Quran diturunkan selama kurang lebih 23 tahun, tepatnya 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Al-Quran terdiri atas 30 juz, 114 surat, 6.236 ayat, 74.437 kalimat, dan 325.340 huruf. Dan surah pertama yang diturunkan adalah surat Al-A'laq ayat 1-5. Surat Al-A'laq ayat 1-5 berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq. Dia menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah, Tuhanmu lah yang maha mulia. Allazi 'allama bil qalam, yang mengajar manusia dengan pena. 'Allamal insana ma lam ya'lam, dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Sebagai sebuah mukjizat dan juga kitab suci untuk umat Islam, tentunya Al-Quran memiliki keistimewaan, dan beberapa diantaranya yakni sebagai petunjuk dan rahmat untuk orang-orang beriman dan bertakwa. Kedua, sebagai informasi kepada semua umat bahwa Nabi dan Rasul terdahulu memiliki caranya masing-masing dalam menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga, Al-Quran merupakan kitab suci terakhir yang tak ada keraguan dan pertentangan di dalamnya, karena Al-Quran diturunkan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa campur tangan apapun. Kemudian Al-Quran tidak akan bisa tertandingi oleh ide-ide manusia yang ingin menyimpangkannya. Dan terakhir, yang paling penting adalah membaca dan mempelajari isi Al-Quran serta mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari merupakan bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian saya akan membahas beberapa pokok dari isi Al-Quran, dan terdapat 6. Yang pertama, akidah atau keimanan. Kedua, membahas mengenai ibadah, yang dimana ibadah ini terbagi menjadi 2, yakni ibadah mahdoh yang artinya murni atau tidak tercampur, dimana ibadah mahdoh ini merupakan ibadah yang tata caranya telah ditetapkan dan diatur sedemikian rupa seperti sholat, puasa, zakat, dan haji. Kemudian ada juga ibadah ghairu mahdoh yang artinya tidak murni atau telah tercampur, di mana ibadah ghairu mahdoh ialah ibadah yang tidak diatur secara spesifik pelaksanaannya. Contohnya seperti kita membantu orang yang membutuhkan. Kemudian ada akhlak, yakni akhlak seorang hamba kepada sang pencipta, kepada sesama manusia dan alam sekitarnya, kepada makhluk hidup lainnya, dan juga kepada dirinya sendiri. Keempat adalah muamalah, yakni hubungan manusia dengan sesama manusia. Kelima, membahas mengenai kisah, yakni cerita Nabi dan Rasul, orang-orang soleh dan orang-orang yang ingkar. Dan terakhir adalah mengenai ilmu pengetahuan, di mana kita harus mendorong dan mengembangkan ilmu pengetahuan sesuai dengan zaman kita. Lantas, apa makna dari tidak ada keraguan di dalamnya? Al-Quran yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW menghapus sebagian syariat yang tertera dalam kitab-kitab suci sebelumnya dan melengkapinya dengan tuntutan yang sesuai dengan perkembangan zaman. Al-Quran merupakan kitab suci terlengkap dan berlaku bagi semua umat manusia sampai akhir zaman. Oleh karena itu, kita sebagai seorang muslim tidak boleh meragukan kehadiran Al-Quran sama sekali. Dan tertera dalam firman Allah pada surat Al-Baqarah ayat 2 yang berbunyi,
Zalikal kitabul la raiba fih hudal lil muttaqin, yang artinya kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Sebagai umat Islam, tentunya kita harus menunjukkan rasa dan sikap cinta kita kepada Al-Quran, dan bisa diwujudkan dengan menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita, kemudian berusaha untuk membaca Al-Quran dalam segala kesempatan dan dalam situasi baik kita sedang berada di situasi duka maupun suka. Dan ketiga, berusaha mengamalkan isi Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat derajat suatu kaum dengan kitab ini, yaitu Al-Quran. Dengannya pula Allah akan merendahkan kaum yang lain. Hadis riwayat Muslim. Hadis tersebut memiliki penjelasan bahwasanya barang siapa yang mau menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dan mengamalkan isi kandungannya, maka Allah akan meninggikan derajatnya. Tetapi barang siapa yang tidak mau beriman kepada Al-Quran, maka Allah akan merendahkan derajatnya. Dan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, barang siapa membaca satu huruf dari kitab Allah, maka baginya satu hasanah atau kebaikan, dan satu hasanah itu sama dengan 10 kali lipatnya. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat Tirmizi. Dari pemaparan materi yang sudah disampaikan, kita bisa menarik kesimpulan bahwa Al-Quran merupakan kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW sebagai penerang bagi umat manusia, agar umat manusia senantiasa dan selalu berjalan di jalan kebenaran, dan agar umat manusia bisa meraih keselamatan dan ketentraman hidup baik di dunia maupun di akhirat. Akhir kata, saya ingin mengucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam pemaparan materi pada kesempatan kali ini, karena sesungguhnya kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kita semua selalu dalam lindungannya. Saya Hanifah Safarina Pohan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.